Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Anda yang selalu setia bersama Radio Suara Tebuireng ya. Kita kembali ada di podcast Radio Suara Tebuireng untuk kesempatan hari ini. Dan saya kedatangan teman lama hari ini. Kita reuni kecil-kecilan gitu ya Mas Kulyubi. Iya. Ini ada Kulyubi Mahsan Nasuha Rais. Dulu siaran di Radio Suara Tebuireng pakai Kulyubi Mahsan aja. Ternyata namanya panjang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat banget ya. Sehat. Sebentar, kita lama nggak ketemu, berapa lama ya nggak ketemu? Mungkin sekitar 3 tahun atau 2 tahun gitu. Pandemi itu keputus semua kan? Sebelum pandemi kayak. Sebelum pandemi. Oh iya, sebelum pandemi kan kamu udah nggak siaran di sini? sempat berhenti dulu ya. Kan? 2019 berarti. Udah lama berarti Udah lebih lama. 3 tahun lebih Iya. ya. Nah ini Mas Kulyubi ini siaran di Radio Suara Tebuireng itu pada era tahun berapa dulu ini? Masuk di semester 2 itu Semester kayaknya 2. 2017 Masih awal. culun banget dulu. Culun banget. Sekarang udah Iya. Pasti tambah gemuk ya. Lo enggak berkarisma. Oh, karisma. Nah, Oh, iya. begitu ketemu beda. Ke semester 2 Sampai semester 7. Kalau nggak 8 awal gitu. 8 awal. Lumayan lama ya. Iya. Di Radio Suara Tebuireng. Kalau dulu dan ternyata sekarang ini udah pengalamannya luar biasa. Nanti diceritain ya. Habis dari Radio Suara Tebuireng kemana aja. Nah, dulu di Radio Suara Tebuireng dulu ya. Kalau kesannya Kulyubi di Radio Suara Tebuireng dan apa yang Kulyubi dapatkan waktu itu. Karena basicnya saya pendidikan bahasa Arab waktu itu Bu ya, kuliah pendidikan bahasa Arab, begitu ada pelatihan sebagai penyiar, kemudian masuk itu kayak hal yang beda sih, gitu, hal yang beda. Karena selama ini di pendidikan bahasa Arab kan tidak ada dulu ditawarin ya? Ada pelatihan dulu Bu. Oh, latihan. Dari awalnya pendidikan ya? bahasa Arabnya ada pelatihan, terus diambil 2 orang untuk dimasukkan ke sini. Mungkin orang Tebuirengnya nggak tahu ya, Suara Tebuirengnya nggak tahu mungkin. Jadi dari kita dulu ada gitu. 11 atau 15 anak itu dilatih selama 2 bulan kayaknya. Tapi nggak yang intens setiap hari. 2 bulan itu kayak seminggu mungkin 2 kali gitu. Terus begitu selesai dibawalah 2 orang ke sini yang saya sama Mbak Septi. Gitu. Jadi kayak hal yang baru, seneng sih, pengalaman baru, pastinya kita bisa ngelihat bagaimana cara Tapi emang Kulyubi ini adalah tipikal yang ketika masuk ke siaran ya, yang walaupun nol belum pernah siaran ya, tapi cepat menyesuaikan. Kalau kita melihat dulu ya, awal-awal bersiaran itu cepat menyesuaikan walaupun dengan logat yang beda gitu. Karena dia masih anak muda juga gitu dan menyesuaikan dengan Radio Suara Tebuireng yang segmennya kita sebenarnya adalah dewasa gitu, dan menghadapi orang-orang yang usianya sudah mateng lebih dari mateng gitu. Kemudian apa kira-kira yang kayaknya bisa diambil gitu dari Suara Tebuireng? Yang bisa diambil di Suara Tebuireng pasti karena basicnya di sini adalah Islami gitu Bu. Lebih bisa mengetahui bagaimana hal-hal yang berhubungan dengan agama gitu. Kan ada motivasi muslim segala macam itu membahas itu. Kemudian apalagi kalau ada narasumber yang kiai ataupun dia tokoh. Pernah wawancara gitu. siapa? Kalau di ruangan ini Kaprodi, kemudian siapa? Dosen dari Arab itu tapi bukan di ruangan ini. Oh iya. Gitu. Oh iya. Pernah. Iya. Syekh siapa? Syekh Bilal. Iya. Kemudian dosen yang diundang dari Malang, tapi dosen itu basicnya dari luar negeri gitu. Syekh Sama Ibrahim. Ustazah Dewi pernah juga itu, siapa namanya lupa aku. Oh, itu Syekh siapa ya? Itu juga bukan? Itu enggak, waktu itu enggak. Belum masuk waktu itu. Kemudian pernah juga sama penulis Habibur Rahman. Oh iya. Itu Najwa Shihab waktu ambil buat insert ya? Iya, ambil buat insert. Jadi waktu itu iya. setelah selesai seminar saya datang mengatasnamakan Tebuireng gitu. Jadi dibawa ke Tebuireng itu Habibur Rahman, kemudian Najwa Shihab,
Walaupun Najwa Shihab kayaknya cuma bentar banget sih. Tapi mendingan ketemu iya. ketemu langsung. Ketemu langsung. Oh iya. Itu pengalaman yang ya, tak terlupakan gitu ya. Kalau pengalaman nggak mengenakan? Nggak mengenakan apa ya, kayaknya di Tebuireng nggak ada sih. Mungkin di awal, karena di awal itu masuk ketika siaran pertama kali banget itu dilepas sama langsung dilepas. Bukan yang kayak nanti kamu gini enggak. Jadi langsung gimana kamu ngidupin. Jadi di sini tuh learning by doing gitu. Learning by doing. Tapi waktu itu kan ada salah ya. Karena saya selama ini belajar Tebuireng kan kayak yang di YouTube segala macam. Ngomong dinaikin soal lagu, habis itu turunin lagu naik-naik kayak model DJ gitu. Nah, kayak gitu kan katanya udah gak kepake. Jadi setelah itu nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh. Begitu selesai dimarahin kan. Loh, kamu dapat cara dari mana gitu. Kan ya bingung juga, kemarin gak dikasih tahu gitu. Itu mungkin di awal itu sih. Iya masih belajar menyesuaikan. Belajar menyesuaikan. Gitu, ya. Nah, setelah dari Radio Suara Tebuireng itu tahun berapa ya? Tahun 2019. Wisuda ya? Nggak ada wisuda. Oh iya. Nggak ada wisuda. Udah masuk ini. Jadi pandemi itu. Angkatan saya itu angkatan pembuka corona. Oh. Gitu. Jadi kalau hitungan skripsi itu bab 1, 2, 3 normal. Iya. Normal, ujian offline segala macam. Begitu mau masuk ke bab 4 itu udah diharuskan pulang. Boyong. Emang harus pulang, bukan yang kayak diliburkan gitu. Iya, emang harus pulang waktu itu kan. Jadi nggak ada pilihan, mau di Jombang juga bimbingan nggak bisa, akhirnya pulang. Habis itu online, ya nggak ada wisuda lah. Nggak ada wisuda. Gitu. Setelah itu apanya? Bimbingannya? Setelah selesai. Kemudian apa yang setelah pandemi selesai? Setelah pandemi selesai, waktu itu masih ambil S2 langsung. Tapi masih pandemi juga. Oh, masih pandemi gitu. Itu ya. Masih daringan gitu juga. Masih daring. Oh. Jadi waktu ambil di mana? Ambil di Malang. Oh, di Malang. Di UIN Maulana Malik Braille Malang. Habis itu online juga daftarnya. Perkuliahan tak kira yang udah bisa kuliah langsung gitu. Ternyata nggak bisa. Pemberitahuan pertama itu offline. Habis itu diadakan pemberitahuan lagi online. Online gitu tiap naik semester itu. Karena waktu itu pandemi juga belum pasti. Kan? Jadi tiap naik semester kasih tahu sampai akhirnya datang ke Malang itu hanya pas bimbingan. Udah nggak ada kelas juga gitu. Jadi kesannya kayak kuliah di Malang tuh kayak cuma setengah tahun aja, padahal 2 tahun. Nggak kerasa gitu. Nggak kerasa gitu. 2021 itu 2020 daftar. Oh, 2020. 2020 udah 22 selesai. Udah selesai. Gitu. Nah, itu kemudian terus lanjut siaran di Malang itu bagaimana ceritanya? Nah, ceritanya waktu itu naik ke semester 4 kita udah nggak ada mata kuliah, harus datang karena pembimbingnya nggak mau bimbingan online gitu. Kan kalau bimbingan doang bisa ke rumah, bisa ke kafe segala macam gitu. Akhirnya begitu sampai ke Malang karena newbie ya di tempat itu nggak ada kegiatan, bosen gitu. Bosen. Akhirnya ngekos di Malang ya? Ngekos di Malang. Bukalah loker-loker tuh. Loker-loker kok ada ya, rumah makan segala macam, guru, kebetulan pendidikan. Sebenarnya masukin lamaran itu ke berbagai macam lembaga gitu. Sekolah, radio, bahkan rumah makan segala macam gitu. Makan juga. Iya, tapi yang panggilan paling awal itu yang datang ya di radio. Jadi ada salah satu radio swasta di Malang itu buka ini kan open recruitment. Radio apa? Radio City Guide Malang. City Guide Malang. Ya, City Guide Malang. Jadi itu pun radio yang walaupun kita punya basic di Radio Suara Tebuireng jauh banget. Karena di Radio City Guide itu bahas tentang traffic. Beda gitu. Segmen, kalau segmen bersama dewasa ya? Iya, dewasa ya. Nah, cuman beda jalur ya. Beda jalur gitu. Mungkin mereka lebih ke orang-orang yang hidupnya di jalan. Dapat macet segala macam. Kalau di Tebuireng kan orang-orang yang dapat lebih ke informasi kalau di Tebuireng ya. Gitu. Informasi maksudnya bukan informasi ke keilmuan kita bagi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ya walaupun pernah jadi penyiar dari harus nol, ulang lagi. Penyampaiannya pun kita lebih santai ya. Kalau di sana kan santai tapi ya model-model kayak stasiun TV yang bawa berita gitu lah. Gitu. Kalau di sana lebih ke santai, kemudian komunikatif mungkin ya. Iya, gitu. Iya.
Nah, kalau di sana pengalaman apa yang dapat kuliah? Kalau di Radio City Guide itu pengalaman yang dapat benar-benar gimana caranya kita kerja. Gitu, karena kita punya durasi ngerasa kerja banget. Bener-bener. Durasi kerjanya itu jamnya 8 jam. Gajinya lumayan nggak sih? Emang boleh yang bahas gaji? Boleh lah. Oh, waktu itu boleh aja ya. Boleh aja kalau waktu baru UMR? masuk. Enggak. Mungkin kalau lama ya gitu. Oh iya, tapi karena masih baru ya. Ada baru, magang kan? Magang kemudian kontrak kerja gitu. Tapi baru masuk itu kita dikasih 1. Kasih 1. Lumayan lah kalau untuk Malang bisa jajan ya. Bisa check out lah yang nggak usah mikir banget gitu. Jadi keranjangnya itu bisa diapresiasikan. Berapa jam satu hari? Satu hari 8 jam. Satu hari 8 jam. Jam 6. Kayak ngantor dong. Kayak ngantor, benar. Tapi siarannya apa 8 jam? Jadi sebelum kita siaran 3 jam. Jadi ketika saya siaran 3 jam, temen itu bikin skrip. Ganti temennya yang siaran habis 3 jam. Iya gitu. Tapi yang bikin skrip siapa? Kita sendiri. Oh, kita sendiri. Gitu. Teman kita siaran kita bikin skrip, terus teman kita bikin skrip kita yang siaran. Gitu. Gantian gitu jadinya. Iya, jadi harus ada yang ditulis. Nggak bisa keluar misal kuliah siaran pagi gitu ya, jam 8 sampai jam 11 ya. Yeah. Nah, itu kemudian abis itu bikin skrip. 6 jam. Yang 2 jam istirahat. Ya istirahat mungkin 8 jam. Jamnya tetap nggak apa shift malam juga pernah? Shift malam juga pernah. Kalau shift malam masuk jam 2. Jam 2 sampai jam 10 malam. 2 malam. 2 Berarti siang full radionya nggak ada off ya? Jam 10 itu udah pulang tapi diputer gitu. Oh, tapi ada ya? Tapi ada gitu. Radionya sih 24 jam tapi penyiarnya itu 8 jam. Jam 10 udah pada pulang. Oh gitu, jadi rekotan kali ya, kalau yang sudah malam itu ya? Iya. Jam 2 malam? Jam 10. Kayak malam? Kalau malam apanya? Malam itu shift malam? Shift malam itu jam 2 siang sampai jam 10 itu. Oh gitu, jam 2 siang ya? Jam 2 siang sampai jam 10, paginya jam 6 sampai jam 2. Gitu. Itu nggak ngaruh di kuliahnya kuliah? Karena udah nggak ada kelas jadi nggak ngaruh gitu. Iya. Cuman jadi kadang bisa full ya? Kadang memang harus izin untuk bimbingan. Dosen kan nggak bisa dikira-kira ya jamnya. Kadang dia izin dong? Izin gitu. Ya alhamdulillahnya diberi izin gitu. Asal nggak ganggu mungkin. Asal nggak ganggu. Jadi pas bikin berita itu tadi mungkin dibuat izin. Jadi bikin beritanya bisa dirapel gitu untuk yang besok gitu. Iya. Gitu. Iya. Ada istilahnya pengalaman yang istilahnya nggak bisa kelupa gitu. Pengalaman nggak bisa kelupa itu 1 bulan penuh full puasa bahkan sampai Lebaran. Waktu puasa. Awal puasa sampai Lebaran itu benar-benar nggak keluar dari tempat itu. Maksudnya ya benar-benar kerja. Bahkan kita Idul Fitri pun dikasih libur istirahat bukan libur. Istirahat. Lebih tepatnya untuk sholat Id doang. Gitu. Jadi habis sholat Id kita langsung lanjut siaran lagi di radio. Gitu. Jadi nggak yang berapa hari karena kan kita terserah ngambil libur kan. Itu dikasih libur 3 hari. Jadi kalau kita ngambil libur 3 hari. 3 harinya kapan terserah. Karena nanti kamu nggak pulang? Nggak bisa. Soalnya kalau Lampung Malang pulang kan cuman izin ngobrol hai doang ya. Iya sih, orang cuma 3 hari ya. Iya 3 hari. Perjalanannya aja kan lama. Sampai sana cuma ngomong assalamualaikum pulang lagi. Gitu. Iya. Ya itu pengalamannya yang nggak terlupakan itu selama bulan pas puasa itu. Kenapa kok bisa full begitu? Ya mungkin programnya. Apa ya? Karena memang udah nggak ada libur itu tadi. Mungkin kalau di lembaga yang sebelum kalau puasa di lembaga pendidikan misal sekolah libur nasional kan kita ikut libur ya. Lebaran Syawal mungkin ke 10 baru masuk. Kalau di sana kan radio nggak mati dan harus live gitu Bu. Jadi nggak rekod. Kalaupun libur ya itu tadi gantian. Gantian 4 hari doang gitu. Kalau orang deket mah masih enak ya. Kalau kita yang orang jauh 4 hari mah buat apa? Main doang kan. Gitu. Oh jadi waktu Lebaran itu masih ada di katamu kan tadi cuma 4 bulan ya? Itu pas di Lebaran itu. Pas di Lebaran. Jadi Lebaran sebulan baru keluar. Gitu. Oh, abis Lebaran? Abis Lebaran, berarti Syawal habis itu keluar.
Karena memang kuliahnya udah selesai. Udah selesai. Tadinya ya ingin lanjut terus sih, cuman karena itu tadi nggak bisa yang libur panjang banget. Ya mau nggak mau karena pengen pulang lama kan, euforia seneng kan, pulang mau ngomong ke orang tua udah selesai gitu, ya udah resign aja lah gitu. Iya. Kalau situasi gimana situasinya? Situasi Malang lebih sibuk Bu ya. Jadi kayak ya. Soalnya Malang kota ya. Tapi kota Malang ini kan memang luas sih ya. Kalau kuliahnya sebenarnya di Batu perbatasan. Kan pasca sarjana UIN itu di Batu. Iya. Di Dadap Reja itu Terus perbatasan. radionya? Radionya di Malang, di Tlogomas. Dekat lah, jauh dari 10 menit. 10 menit. 10 menit nyampe. Karena kalau nggak macet ya. Tapi kalau jam-jam sibuk sih 15 menit. Gitu. Nggak terlalu. Apa kalau kemana-mana naik motor? Bawa motor ya? Bawa motor. Di sini dulu bawa motornya? Bawa motor. Bawa motor ya? Dari dulu bawa motor. Iya. Ya, lebih memudahkan kemana-mana gitu ya. Iya. Kalau perbedaan dulu ya di situasi di sekitar di Tebuireng dengan di Malang? Tebuireng dengan di Malang. Tebuireng itu lebih adem sih kayaknya. Plus minusnya. Walaupun Malang adem dong. Adem untuk apa ya? Suhunya iya. Suhunya. Gitu. Tapi kan kita menjalani hidup di Jombang itu, di Tebuireng itu lebih apa ya? Nggak kayak orang berkompetisi. Iya, betul. Gitu. Jadi kita ayam mungkin lebih tepatnya ya. Fahmi juga ngerasain kali Tangerang dengan sini. Oh iya, Tangerang. Iya, jadi kalau di Malang kita pun jamnya nggak ini kan, kalau di Tebuireng lebih santai. Lebih santai. Dan itu situasi kompetisinya, kompetitor ya. Iya. Lebih ke situ ya. Sesimpel kita mau nonton film lah di bioskop. Karena banyak aja. orang mengejar duit kalau di kota besar, bukan begitu? Di jalan, habis waktunya di jalan, macetnya kan parah. Habis waktunya di jalan. Ya, maksudnya kayak kita mau main sama aja. dong Malang ya, kayak Surabaya juga. Oh iya, tapi Malang itu banyak ini mahasiswanya. Nggak tahu kalau Surabaya kan orang kerja Bu ya. Iya. Kalau di Malang itu kan manusianya itu mahasiswa. Banyak gitu. Jadi walaupun gedungnya nggak ya setinggi Surabaya, manusianya tuh sempit banget gitu. Di jalan itu bisa yang maju semenit gitu. Kalau jam-jam 4, gitu jam 3 ke maghrib tuh kayak gitu. Jam malam itu baru agak luas, jalannya agak longgar, tapi mahasiswanya yang keluar ngopi segala macam gitu. Sih. Jadi ya itu jam-jam sibuknya banyak gitu kalau di sana. Iya, hampir sama karena kota pelajar juga, kota Malang gitu ya. Jadi banyak pelajar juga. Banyak para pendatang juga. Kalau di kosnya di kos di Batu. Di Batu. Di Batu itu ya dekat kampus. Iya, biaya ininya? Biaya kehidupan. Kehidupannya. Walaupun nggak jauh banget, tapi lebih mahal di Malang pastinya Bu ya. Kalau di Tebuireng itu perbandingannya kita ada tempat makan yang murah. 10.000 udah dapat ayam goreng sambil minumnya juga. Jangan bedain dulu dengan sekarang dong. Tapi kemarin saya beli juga masih sama gitu. Oh iya. Mungkin tambah 1.000 doang gitu. 1.000 doang. Oh gitu. Terus ada yang 7.000 udah dapat ayam, terus minumnya jadi 8.000. Kalau di Malang kan nggak dapat. 10.000 geprek gitu. Tapi nggak sama minum kan. Pergeprekan mah banyak banget, 10.000, 12.000, cuman nggak sama minum. Kalau di sini kan 10.000 udah sama minum, murah lah gitu. Membantu banget untuk mahasiswa yang dari jauh gitu. Nah, selama pengalaman itu gitu ya, apa yang kemudian menjadikan istilahnya Kulyubi merasa apa yang telah merubah dari pengalaman itu, merubah Kulyubi menjadi sosok yang seperti apa? Tanpa mengurangi mana baik buruknya karena kan di dua tempat yang pasti tentu perbandingan. ada plus minus ya. Iya. Kalau di Malang itu menyadari bahwa ternyata kehidupan kerja itu banyak persaingan ya. Begitu saya nyampe Malang itu kalau tadi. Perbedaan dengan aslinya Kulyubi di Sumatera. Di Sumatera juga gitu. Karena di Sumatera belum pernah merasakan nyari kerja ya. Nggak pernah bikin CV segala macam, jadi nggak begitu paham. Hidupnya lebih lama di Pulau Jawa sih. Oh iya ya. Gitu iya. Sebenarnya di Jawa maksudnya dari untuk kuliah dewasanya, kuliahnya. Gitu. Karena itu sudah mulai memasuki fase dewasa remaja kan ke dewasa itu di ya di sini. Tebuireng dan di Malang ya. Iya. Jadi kalau di Jombang mungkin karena banyak kenalan, begitu saya pengen ngajar
itu nggak perlu yang bikin CV segala macam. Nggak susah gitu. Karena udah banyak kenalan itu tadi. Yes. Ada kakak tingkat yang mau resign, ngajar suruh gantiin. Oke, tambah bikin CV, tambah harus kita interview. Kalau di Malang begitu saya datang, daftar ke sana kemari. Begitu interview yang dibutuhkan 1 orang, ternyata 15 orang yang datang. Yang keterima ternyata orang yang lebih ketat. Domisili dekat. Itu kan berat banget ya. Kita padahal walaupun jauh kan pengen juga yang serius gitu. Tapi dan kamu keterima gitu. Iya. Kan mesti ada nilai plus kan. Mungkin kayak gitu sih. Jadi lebih. Kalau dari sisi sisi pribadi untuk kehidupan di 2 tempat itu. Apa menjadi lebih baik dengan situasi yang seperti itu, ataukah entah itu dari sisi sisi sosial atau mungkin hablum minallah hablum minannasnya itu bagaimana kemudian? Lebih bagus di Jombang pastinya. Hablum minallahnya pasti bagus di Jombang karena itu tadi kerja full di bulan puasa di tempat kerja itu kan mengurangi jatah kita ibadah. Terawih segala macam kan pasti hanya waktu libur doang gitu. Libur seminggu 2 kali misalnya. Terawih ya 2 kali itulah gitu. Kecuali kita shift pagi bisa terawih yang di malam. Tapi kan bukan berarti kalau kita banyak ibadah kemudian kita jadi lebih baik kan belum tentu juga gitu ya. Nah kalau dari sisi pribadi Yubi itu apakah lebih baik atau lebih dengan situasi yang begitu? Situasi seperti itu sebenarnya lebih baik untuk memicu diri gitu. Karena kalau kita santai terus pasti kan kita kayak di atas awan ya. Iya, betul. Kita kayak seakan-akan kita ini udah bisa segalanya, begitu keluar dari kandang kok ternyata banyak persaingan. Dari gitu. Rumah kamu udah ada segalanya, istilahnya kalau mau kerja juga sudah ada gitu. Dan di luar kemudian ketemu dengan situasi yang seperti yang mengharuskan kita harus fight sendiri gitu ya. Kadang mikir pesimis juga sih Bu. Oh, iya? Begitu kita menemukan hal-hal baru yang ternyata persaingannya banyak gitu. Kadang begitu ada satu lowongan yang kita dapat interview ternyata nggak masuk gitu, kayak apa sih kurangnya saya gitu. Padahal bukan karena kurangnya saya apa, tapi karena memang mungkin jatahnya yang dicari atau mungkin beda ini ya. Mungkin mereka lebih masuk di situ, bukan berarti kita buruk juga gitu. Tapi kan pasti setelah pulang dapat informasi yang kita nggak masuk tuh, aduh nggak masuk nih gitu. Kurang apa sih saya, harus apa gitu, apa CV-nya yang jelek. Oh berarti gitu. Pernah juga ngalamin kegagalan itu pernah, beberapa kali gitu, ya, di radio Olangnya atau di instansi yang lain gitu ya? Waktu sampai di Malang itu pernah yang sampai interview tapi nggak keterima itu ya di lembaga pendidikan. Padahal kan itu hal yang selama ini dibanggakan. Harusnya. Karena sudah pernah ngajar juga. Pernah gitu sudah ngajar di mana-mana selama di sini ataupun di rumah gitu ya. Begitu sampai Malang kok nggak dapat gitu. Untuk basic pendidikan bahasa Arab kayaknya saya mumpuni nih gitu. Tapi kok nggak masuk gitu. Itu yang bikin kadang pesimis. Tapi ternyata di kesempatan lain kita dapat gitu. Gitu. Persaingan yang membuat sadar ternyata kita juga harus butuh berjuang gitu. Gitu. Nah, ini nanti rencana ke depan bagaimana? Rencana ke depan mau bikin radio. Mungkin pengen ya bikin radio semacam radio Suara Tebu Ireng gitu. Iya. Jadi kayak memberikan motivasi, memberikan masukan ke orang-orang sekitar gitu. Karena selama saya di radio Suara Tebu Ireng juga kan kayaknya bukan hanya pendengar yang dapat motivasi, yang memberikan motivasi juga keinget gitu akhirnya kan Bu gitu. Betul. Jadi kayak ternyata kemarin saya ngomong gini kenapa saya harus mempertanyakan lagi gitu, kadang kayak gitu. Iya. Gitu, harusnya bisa membicarakan ini bisa melakukan juga. Bisa melakukan gitu. Iya. Nah, ini Yubi mungkin ada apa yang pesan yang disampaikan untuk para istilahnya generasi muda yang baru menapaki di dunia kerja gitu ya, persiapannya seperti apa dan memang ya itu tidak mudah gitu melaluinya gitu. Untuk orang-orang yang mungkin ya saat ini baru lulus atau mungkin menjelang kelulusan terutama penyiar juga kayaknya penyiar ya. Untuk penyiar juga ya. Sekarang ini kan memang radio untuk radio analog ini memang sekarang sudah TV aja udah beralih ke digital gitu ya. Nah, ini untuk penyiar secara umum mungkin. Nah, penyiar secara umum itu kalau kata saya mah sepertinya harus memperluas koneksi ya.
Jadi kita bisa siaran itu bukan hanya sekedar di radio radio aja gitu. Kita bisa membuat TikTok kita berjalan, atau mungkin kita bisa radio digital gitu ya. Gitu. Kemudian juga walaupun kita sebagai penyiar, mungkin kita nggak harus melulu menjadi penyiar gitu ya. Karena kalau kadang penyiar itu lowongan kerjanya udah sulit ya, penyiarnya udah banyak banget, kita bisa menjadi pembicara, hal apa yang bisa kita share ke orang. Iya, karena intinya kita komunikasi sebenarnya ya. Komunikasi. Jadi awal bersiaran itu juga adalah membuka jalan bagaimana kita bisa berkomunikasi. Iya, karena sekarang juga kan banyak model acara yang membutuhkan pembicara yang nggak membosankan gitu. Saya sebagai mahasiswa sering ikut seminar itu sering dengar pemateri itu membosankan. Iya betul. Jadi walaupun ilmunya atau pembahasannya mungkin menarik, jadi tidak menarik lagi ketika penyampaiannya itu monoton, membosankan. Iya. Tapi kalau basicnya penyiar, itu saya kayaknya lebih yakin cara penyampaiannya lebih bagus, tidak membosankan gitu. Jadi bagus untuk para audiens atau peserta seminar, pelatihan segala macam bisa lebih masuk karena tidak membosankan itu tadi. Semangat ikut lah gitu, datangnya aja udah semangat, apalagi ikut pelatihannya. Juga exciting gitu sampai akhir bisa gitu ya. Iya. Terus untuk anak muda nih. Untuk anak muda jangan ngerasa kita udah bisa segalanya ya. Kadang dengan pengalaman di organisasi yang kita sudah settle di dalamnya, belum tentu juga kita keluar dari organisasi itu kita settle juga di tempat lain gitu. Jadi bisa untuk menjadi bunglon di tempat lain itu juga penting. Jangan kita terlalu idealis gitu. Karena gitu ya? Terlalu idealis itu juga susah gitu. Susah kenapa sih? Susah karena mungkin kita motonya harus seperti ini, tapi di tempat lain kan kita nggak bisa. Belum tentu itu bisa diterima. Belum tentu bisa diterapkan gitu. Jadi kita harus bisa lebih fleksibel dan mengikuti aturan yang ada di tempat lain. Gitu. Oke, Kuljubi. Terima kasih sudah berbagi untuk hari ini ya. Siap. Dan mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang sudah kita obrolkan hari ini. Nanti kita lanjutin ngobrol-ngobrol di off. Dan Sobat Santri, terima kasih untuk Anda yang sudah selalu setia bersama Radio Suara Tembiran. Khairuun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Masih ingat nggak? Coba di closing deh. Oke. Bertemu lagi untuk kesempatan selanjutnya. Khairuun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.